Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cici Dianggelia dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil pemikiran saya terkait 3 pertanyaan pada diskusi sesi 1 mata kuliah MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara yang berkaitan dengan 2 artikel. Ini artikel yang pertama berjudul Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Pendidikan terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak-anak di wilayah pedesaan. Artikel kedua, membangun kualitas pendidikan di Indonesia dalam mewujudkan program Sustainable dan Development Goals. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda apakah masalah pendidikan dan hasil penelitian dalam artikel tersebut juga terjadi di daerah atau lingkungan sekolah Anda? Jika iya, adakah persamaan dan perbedaannya? Jika tidak, Anda rasakan jelaskan alasannya. Jawaban saya untuk pertanyaan yang pertama, berdasarkan pengalaman saya mengajar di SD Negeri 04 Pontianak Timur, saya menemukan beberapa persamaan dengan masalah yang diungkap dalam kedua artikel tersebut, khususnya yang berkaitan dengan kesenjangan infrastruktur, kualitas guru, dan akses pendidikan. Persamaannya pada kualitas pembelajaran, meski fasilitas memadai, tantangan dalam peningkatan kualitas proses pembelajaran itu masih ada, seperti yang diungkap dalam artikel Nur Fatimah, misalnya optimalisasi teknologi dalam pembelajaran masih perlu ditingkatkan. Kemudian pada faktor kesenjangan mutu, meski di kota masih juga ada kesenjangan mutu dengan sekolah favorit yang memiliki sumber daya yang tentunya lebih lengkap. Kemudian faktor peran guru, seperti yang ditekankan dalam kedua artikel, profesionalisme guru tetap menjadi kunci utama terlepas dari lokasi sekolah. Nah, untuk kondisi yang berbeda dari artikel tersebut, jika dikaitkan dengan sekolah saya, perbedaannya tampak pada faktor akses internet dan teknologi. Berbeda dengan wilayah pedesaan, sekolah saya memiliki akses internet mudah dan memadai. Fasilitas komputer dan proyektor itu juga relatif lengkap. Nah, untuk infrastruktur, gedung sekolah dalam kondisi baik, tidak seperti gambaran seperti artikel yang mengalami kerusakan. Lanjut ke pertanyaan kedua, bagaimana saran Anda untuk mengatasi isu sosial politik dan sosial budaya pendidikan tersebut? Nah, ada beberapa saran yang bisa saya sampaikan. Yang pertama terkait pemanfaatan teknologi maksimal dengan cara memanfaatkan nih kemudahan akses internet untuk pembelajaran berbasis digital, pelatihan guru konten edukasi, dan kolaborasi antar sekolah melalui platform digital. Kemudian, saran yang kedua, dengan peningkatan kualitas guru. Caranya dengan melakukan program pelatihan khusus untuk guru, dengan fokus pada penguatan pedagogi dan materi kreatif. Kemudian saran yang ketiga, kolaborasi stakeholder, yaitu dengan cara melakukan menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan program parenting untuk peran orang tua. Saran yang keempat, dengan melakukan penguatan pendidikan karakter. Kalau khusus untuk daerah saya, sekolah saya, bisa memanfaatkan posisi lokasi sekolah untuk penguatan karakter dan pertukaran budaya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, menurut pendapat Anda, bagaimana kaitan isi artikel dengan materi modul 1 dari BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara? Kaitannya menurut saya ada 3 poin, yaitu poin yang pertama adalah variasi kondisi pendidikan. Nah, seperti yang dipelajari dengan dalam modul, artikel-artikel ini menunjukkan keragaman kondisi pendidikan, tidak hanya antar negara, tetapi juga dalam satu negara. Nah, pengalaman saya di Pontianak itu membuktikan bahwa meski sama-sama di Indonesia, kondisi tiap daerah itu sangat bervariasi. Kemudian faktor yang kedua, pendekatan kontekstual. Modul pertama menekankan pentingnya memahami konteks lokal. Nah, pengalaman saya menunjukkan bahwa solusi untuk daerah perkotaan seperti Pontianak itu akan tentunya berbeda dengan solusi untuk daerah pedesaan. Kemudian, kaitan yang ketiga adalah tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, seperti dalam modul, artikel menguatkan bahwa pendidikan berkualitas menjadi fondasi utama untuk mencapai tujuan pembangunan lainnya, baik di daerah pedesaan maupun
perkotaan. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.